hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran-Mu pada saat pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang Kau katakan semuanya berasal dari Engkau Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di pagi ini Tuhan Yesus, kami siap dan rindu untuk mendengarkan suara. Amin. Baik, firman Tuhan yang datang kepada kita semua pada saat pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22 dengan berikut bacaan riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan patal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di bawah langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita. Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih. Ada sukacita? Ada yang mengantuk? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tema kita menyenangkan hati Allah. Pembacaan kita pagi ini mengisahkan kepada kita tentang kehidupan Nuh. Dan kehidupan Nuh adalah kehidupan
kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Pada zaman Nuh, seluruh dunia sudah rusak secara moral mereka. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, mereka hidup demi diri mereka, demi kepentingan mereka, demi menyenangkan diri sendiri dan bukan menyenangkan Tuhan. Kecuali Nuh, Tuhan tidak menemukan satu orang pun yang baik. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam ayat yang ke-6, Tuhan berkata bahwa Dia menyesal menciptakan manusia. Dia menyesal menciptakan manusia. Perbuatan manusia adalah kekejian bagi Tuhan. Karena itu Tuhan akan memusnahkan dunia ini dengan air bah, seperti apa yang sudah Dia ungkapkan kepada kita. Tapi Alkitab memberikan kepada kita satu catatan yang luar biasa, bahwa Nuh hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Nuh mengasihi Allah lebih dari segala yang ada di dunia. Bahkan ketika seorang pun tidak ada yang mengasihi Allah. Kejadian 6 ayat 9b dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan Nuh tidak berbuat salah dan dia satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Nuh satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Bapak, Mama, saudara-saudara, hati seperti inilah yang diinginkan Tuhan. Allah menciptakan kita supaya kita dapat bersekutu dengan Dia. Dia menciptakan kita supaya kita mengasihi Dia lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Sebab bukan yang Tuhan mau dari hidup kita adalah barang berharga kita, harta kita, atau apapun itu. Tapi Tuhan mau supaya kita mengasihi Dia. Tuhan mau supaya kita mengenal Dia. Sebagaimana yang diungkapkan Hosea 6 ayat 6 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, aku tidak mengingini kurban-kurbanmu, aku mengingini apa? Kasih-Mu. Aku tidak ingin persembahan-persembahanmu, yang aku ingini ialah kamu mengenal aku. Yang Tuhan ingini adalah kasih kita kepada Dia. Yang Tuhan ingini adalah bagaimana kita mengenal Dia. Itu sebabnya kalau kita memberikan persembahan, kita mendukung pembangunan gereja, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi kita tidak punya kasih untuk Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Mau berkorban apapun bagi pekerjaan Tuhan, tanpa kasih kepada Dia, tanpa mengenal Dia, semuanya menjadi sia-sia. Karena itu pagi ini dari pembacaan yang kita baca tadi, kita dapat menyenangkan Tuhan melalui beberapa hal. Yang pertama, kita dapat menyenangkan Tuhan dengan mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Kita dapat menyenangkan Tuhan dengan mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Bapak, Mama, kita bisa melihat bahwa mempercayai Allah sepenuhnya, bahkan ketika apa yang disampaikan Tuhan itu sesuatu yang mungkin tidak masuk akal. Sebab apa yang disampaikan Tuhan kepada Nuh sesuatu yang belum terjadi. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum telah kelihatan, dengan api mempersiapkan bangsa untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia
dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Jadi dikatakan bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum terjadi. Mengapa? Tadi saya katakan bahwa ini satu kepercayaan yang luar biasa. Kalau seandainya itu berandai, Nuh mau punya keraguan dengan apa yang Tuhan sampaikan, itu bisa jadi. Karena yang pertama, hujan belum ada. Kalau seandainya Tuhan kasih tahu bahwa saya akan menghukum bumi ini dengan lebar, tapi sekarang musim hujan, Nuh mungkin tidak punya keraguan sedikit. Hujan belum ada. Yang kedua, perintah untuk membuat batra. Memang dalam Alkitab tidak mencatat tempat di mana Nuh membuat batra. Tapi semua penafsir setuju bahwa tempat membuat batra itu jauh dari pemukiman. Dan itu tempatnya di gunung. Dan yang ketiga, bagaimana dia taat kepada Tuhan. Dia mempercayai Tuhan untuk mengumpulkan ini binatang-binatang dengan semua jenis. Harusnya mengeluh dan tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dia mungkin membuat alasan, tapi kita melihat bahwa dia percaya kepada Allah dengan sepenuhnya. Untuk membuat batra, Nuh memerlukan waktu, memberikan perhatian secara serius untuk dapat membuat sampai menyelesaikan. Saya percaya bahwa mungkin Nuh melewati hari-hari yang sangat sulit. Sebab ingat tadi kita katakan bahwa dia satu-satunya orang yang baik. Kalau demikian, kalau tiap hari dia bekerja, sudah sangat mungkin ini sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang membuat dia tertekan. Bisa jadi dia mengalami olok-olokan dari orang-orang yang tidak mengerti. Dia ditertawakan dan mungkin ada yang mengkritik dia dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa Nuh tetap percaya kepada Allah. Ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Bahwa dalam hal apakah kita menaruh kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah? Dalam hal apa kita sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kita kepada Allah? Ingat, tanpa percaya atau tanpa iman, tidak ada orang yang menyenangkan hati Allah. Tanpa percaya, tanpa beriman, tidak ada orang yang dapat menyenangkan hati Allah. Sebagaimana Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Saya membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, tanpa iman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencari. Tanpa iman tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Jadi sebaik-baiknya manusia, dia mau berbuat baik sebaik apapun, tapi kalau tanpa iman kepada Tuhan, maka sesungguhnya semua menjadi sia-sia. Sebab langkah pertama untuk menyenangkan hati Tuhan itu hanya melalui iman atau percaya kita kepada Dia, bahwa Dia sungguh-sungguh ada. Terlebih dasar iman Kristen itu terletak pada kepercayaan kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka perbuatan baik apapun itu, semaksimal apapun pelayanan kita, apapun yang kita korbankan kepada Tuhan, itu semuanya menjadi
menjadi sia-sia tanpa iman. Mari renungkan ini dalam hidup kita. Maka kita menyenangkan Tuhan melalui iman kita yang sungguh kepada Dia. Sebagaimana Nuh percaya, berikan sungguh-sungguh kepada Allah. Bahwa apa yang Allah firmankan itu pasti sungguh-sungguh percaya. Yang kedua, bahwa kita dapat menyenangkan hati Allah tidak hanya melalui kepercayaan, tetapi melalui ketaatan kita dengan sepenuhnya. Nuh tidak hanya percaya akan apa yang Allah sampaikan kepada dia, bahwa musibah besar akan melanda seluruh bumi, tapi Nuh juga taat dengan sepenuh hati apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kita bisa dapat melihat ketaatanmu dalam dua hal. Yang pertama, untuk membuat bahtera. Bapak Mama saudara-saudara, Tuhan tidak hanya menyuruh Nuh untuk membuat bahtera atau perahu. Jadi Nuh ini tidak suka-suka. Dia tidak suka-suka hati untuk buat itu bahtera. Oh, beta pun suka model seperti ini. Tapi Tuhan sudah menyampaikan kepada Nuh model bahtera itu seperti apa, ukurannya seperti apa, lebar, tinggi, panjangnya, modelnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kejadian 6 ayat 14 sampai ayat 16. Nanti Bapak Mama membaca sendiri apa yang Tuhan mau. Semua Tuhan atur. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, ketaatanmu untuk melakukan perintah Tuhan ini, yang kedua itu bagaimana dia harus menyelamatkan populasi binatang ini. Semua jenis binatang yang ada di muka bumi. Saya lalu berpikir ini mungkin Freya yang hidup di dalam air, ya. Freya yang hidup di dalam air, ikan dulu itu Freya. Tapi membayangkan yang ada di darat kan, yang binatang melata dia harus mencari hidup saya bagaimana. Ada orang yang bisa membedakan hidup saya main dengan hidup saya. Nuh kira-kira bisa teliti bilang, oh ini saya ini main, oh ini laki harus bawa sama pasar. Kalau ayam main dan ayam laki gampang untuk kasih beda saja, tapi beda berpikir ini saya ini dia kasih beda karena dia harus bawa ini binatang buas macam tutul, serigala, singa, apalagi harimau. Saya dapat membayangkan ini binatang-binatang seram-seram semua. Badak, gajah, dinosaurus. Wah, ini pekerjaan yang sangat melelahkan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana caranya Nuh mengatasi binatang-binatang ini. Sebab waktu Nuh bawa, dia juga memasukkan mereka di dalam kapal. Nuh juga harus memikirkan bagaimana logistik makanan untuk binatang-binatang itu. Dan yang bahayanya adalah binatang-binatang yang dibawa itu bisa makan yang lain. Contoh, ular bisa makan ayam. Iya toh? Serigala bisa makan kelinci, anjing, dan lain-lain. Bagaimana kalau membuat binatang dan binatang baku makan? Tapi mari kita lihat di sini bahwa Nuh tidak mempersalahkan atau mempermasalahkan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan ribet. Pokoknya kalau Tuhan mau beta bawa ini binatang, Tuhan yang suruh pilih saya, kobra, itu badak, dinosaurus masuk sendiri-sendiri di dalam perahu. Tidak. Bahkan kalau kita melihat dalam ayat 22 pembacaan kita, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti
yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukan. Jadi Tuhan Allah perintahkan seperti apa, Nuh melakukan tepat seperti itu. Nuh siap makan untuk mereka, Nuh siap makan untuk ular-ular, macan tutul, apalagi serigala, harimau dan lain sebagainya. Dan mereka itu hanya 8 orang saja yang selamat. Maka tiap hari saya membayangkan, tiap hari dan malam itu hanya berurusan. Lu tugas makan kucing, lu tugas makan ini dan lain sebagainya. Betapa repotnya mereka. Tapi ketaatan Nuh adalah ketaatan sepenuh hati, taat dengan tepat. Ketaatan seperti inilah adalah hal yang menyenangkan hati. Taat dengan segera dan tanpa menunda. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa seringkali kita taat kepada Tuhan kalau perintah itu cocok dengan kita. Kita mau taat kepada Tuhan kalau perintah itu cocok dengan kita pemalu. Saya kasih satu contoh. Kita mau taat untuk bergereja, tapi waktu Tuhan bilang mengampuni, ini contoh dari saya pemalu, tidak taat untuk itu. Kita setia pelayanan, melakukan apapun itu, kita taat. Tapi bagaimana dengan dosa yang ada dalam diri? Tuhan bilang berhenti minum mabuk, sudah ini tidak cocok dengan saya tidak mau. Kita mau taat dengan Tuhan, tapi yang cocok dengan kita. Yang tidak cocok dengan kita tidak mau. Kita taat untuk percaya bahwa Tuhan ada. Tapi waktu untuk pergi ke gereja, ini rasanya tidak cocok dengan saya. Karena itu mari kita renungkan ini secara serius. Bapak-bapak, saudara-saudara, ingat ya bahwa ketaatan kepada Tuhan itu harus mendatangkan sukacita dalam diri kita. Amin kok? Ketaatan kepada Tuhan harus mendatangkan sukacita. Bukan taat kepada Tuhan tapi mendatangkan duka atas ketaatan itu. Waktu kita tidak, mungkin cerita ini saya sudah ceritakan. Waktu kita tidak dalam kondisi minta bayar, saudara mungkin ya kasih uang karena taat dengan itu polisi kasih uang. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah waktu saudara memberikan uang kepada polisi yang menilang motormu itu mendatangkan sukacita bagimu? Mendatangkan sukacita? Atau pulang dengan omel-omel? Apa lepas jalan hanya bawa uang 100.000? Pulang ini dengan sungguh pasrah itu polisi, padahal kita tahu kita juga salah. Ini berbeda dengan ketaatan kepada Tuhan. Waktu kita taat kepada Tuhan, ketaatan itu mendatangkan sukacita yang sungguh di dalam hidup kita. Waktu kita taat kepada Tuhan dengan mengampuni orang yang menyakiti kita, mendatangkan sukacita. Tuhan, kok bisa bisa mengampuni dia? Wow, ini setelah kita mengampuni dia, ada kelegaan. Saudara, beberapa minggu yang lalu kami mengalami kemalangan, mengalami kerugian yang serius, yaitu sapi masuk dan makan padi di sawah. Bukan saja suami yang mengomel, tapi saya juga ikut mengomel. Marah-marah. Waktu marah-marah dan suami, saya tidak mau kerja lagi. Biar sudah, ganti kerugian dan lain sebagainya. Marah-marah. Dan melewati beberapa hari, saya bilang sama suami,
Dan maukah kamu mengampuni orang yang punya binatang itu? Bapak tuh tidak jawab. Satu waktu dalam satu di pesta ya, kita berjumpa di situ. Saya dengan senyum lega bisa berjabat tangan dengan orang itu dengan sukacita. Penyebab utama saya juga tidak tahu lagi kalau itu orangnya atau dan bagaimana. Ada rasa sukacita sendiri dalam hati saya, ada jabat tangan dan lain sebagainya. Dan rupanya suami bilang begini dengan saya, "Wih, Mang Juan, betanya belum bisa mengampuni." Saya sudah ada sukacita, Bapak tua belum. Dan di hari saya bilang bahwa Tuhan menuntut kita untuk mengampuni, dan kalau kita taat itu menyenangkan. Waktu saya mengampuni itu mendatangkan sukacita bagi saya. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa kita apa, membuktikan bahwa kita mengasihi. Ketaatan kita kepada Tuhan itu bukti bahwa kita mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan turuti segala perintahku. Amin. Kalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi tidak ada perintah yang cocok dengan saya lakukan, yang tidak cocok, saya tidak mau melakukannya. Semua perintah Tuhan kita akan melakukan. Yang ketiga, kita dapat menyenangkan hati Allah. Tidak hanya percaya kepada Dia dengan sepenuhnya, lalu tidak hanya dengan ketaatan kita, tetapi yang ketiga, kita dapat menyenangkan Allah melalui pujian dan ungkapan syukur kita. Pujian dan ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita melihat dalam Kejadian 8 ayat 20, ketika Nuh selamat dari airnya, yang pertama-tama dia lakukan kepada Allah adalah Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambil dalam beberapa ekor, lalu dia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah. Nuh menyenangkan Tuhan melalui pujian dan ungkapan syukur. Bapak, Mama, saudara-saudara, ini adalah hal yang indah, hal yang mengagumkan, hal yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita memberikan pujian, penghormatan kita, pengagungan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita dapat renungkan ini. Berapa banyak kita, berapa sering kita menyanyikan lagu rohani untuk Tuhan. Ada orang suaranya bagus, tapi menyanyi lagu rohani dia paling suka lagu rohani. Dia mau lagu-lagu keroncong misalnya, atau lagu-lagu lawas. Kalau lagu lawas misko. Atau ada orang yang paling suka lagu dangdut. Ada orang bangun pagi dia menyanyi kepada Tuhan, Bapa, Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Tapi kalau ada orang yang benci dengan pacarnya, dia jengkel dengan pacarnya, dia memulai hari dengan satu lagu, ingin ku bunuh pacarmu. Pokoknya saking bencinya dia bangun pagi, dia memulai hari dengan lagu. Ya. Saya kadang-kadang kritik anak-anak. Anak-anak memulai pagi hari itu dengan lagu dansa, lagu foto. Kalau sonde memulai pagi hari dengan lagu galau. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan mereka galau pagi. Saya tanya, kalian kau putus cinta kan? Minta kau putus cinta kan? Kok masa bangun pagi-pagi bikin api lagu galau hantam?
pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pujian menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara punya suara bagus, bernyanyilah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, dia terlalu kepingin menyanyi, tapi sangat sayang, dia punya suara itu terlalu kiri. Bukan hanya kiri, dia kiri lain. Ini agak apa ya, dia korong-korongan itu kakodok, itu sakit. Dia bahkan mau ngomong terlalu banyak, saya coba dia butuh air. Bahkan kalau dia berkhotbah, itu harus ada racikan obat yang dia harus pegang, karena setiap 20 menit itu, sampai 20 menit, 5 atau 10 menit, 7 menit itu dia harus kasih baksa korong-korongan. Itu hamba Tuhan Pak Budi Kasari. Dia paling suka bernyanyi. Kalau ada lagu yang dia paling suka, dia sudah bisa bernyanyi ke favorit saya. Karena satu waktu saya bilang begini, saya ini pelayanan sama-sama dengan Pak Budi, tapi saya tidak pernah melihat Pak Budi menyanyi. Dan Pak Esra bilang begini, coba saudara saya, waktu itu dia favorit saya. Karena dia betul-betul mencanda suaranya, bukan tidak suka bernyanyi, tapi memang suaranya itu sangat suka. Dia perlu cara untuk ngomong di kota. Nah, kalau kau tahu yang suara ada aman-aman ini, kau tahu mau menyanyi, sudah bisa. Kau tahu lebih suka menyanyi lagu karonto, lagu dangdut, lagu galau daripada lagu rohani. Tapi kita harus satu tahu, pujian rohani itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur itu menyenangkan. Jadi Bapak-Bapak, saudara-saudara, tidak hanya kita bernyanyi bagi Tuhan, kita tidak hanya bermasmur bagi Tuhan, tapi ucapan syukur juga menyenangkan hati Tuhan. Efesus 5 ayat 19 dan ayat 26 memimpin kita, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini menyenangkan hati. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang sebut anonim, dia berkata begini, ucapan syukur itu bermanfaat untuk dua segi. Pertama, kita menikmati apa yang Allah lakukan bagi kita. Yang kedua, bentuk ekspresi kenikmatan tersebut. Ini bisa tangkap? Ucapan syukur yang pertama itu karena kita menikmati apa yang Allah lakukan bagi kita. Tapi yang kedua, ekspresi kita atas apa yang kita nikmati. Kalau makan pedis, ekspresi kita kemana? Ya kan? Kalau dingin, dingin. Apalagi manis, cepat-cepat cari air. Wih, kalau manis. Masing-masing punya ekspresi atas apa yang dia nikmati. Itu sebabnya saya memberi contoh sangat sederhana bagaimana ucapan syukur yang terjadi itu. Yang pertama, ketika seorang istri menyiapkan makanan di rumah, versi dia, karena lengkap dan tidak tergantung dengan dompet masing-masing. Tapi katakanlah hari ini keluarga dapat berkat. Istri boleh menyiapkan makanan yang enak, ada seti, ada luar, ada sayur, dan lain sebagainya. Suami begitu menikmati. Makan habis juga, sonada orang lebih mengkori makanan tahu enak. Sonde. Tapi diam-diam. Kalau diam-diam saya mungkin kau pikir bilang enak di sini. Tapi ada suami-suami yang semakin kenyang masakan istri masih protes lagi. Ada bapak-bapak di sini? Puji Tuhan tidak ada. Ya, bapak ya. Mama sudah masak capek-capek. Setidaknya kalau asinnya bilang begini, Mama, ini saya enak sekali. Tapi Papa langsung suka kalau garamnya agak banyak. Itu lebih enak di telinga dan menyenangkan